Shalom, saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara mendengar ungkapan The Golden Rule? Atau di dalam bahasa Indonesianya adalah ungkapan emas. Saudara, ini adalah kata-kata sederhana tetapi sangat-sangat berharga dan berimplikasi luas, saudara. Dan ungkapan ini merupakan prinsip etika umum yang berlaku kepada siapa saja, berlaku kapan saja dan di mana saja, saudara. Ungkapannya seperti ini, saudara. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin engkau lakukan kepada dirimu sendiri. Atau dalam bahasa Inggris, saudara berkata begini, do not do to the others what you would not like done to yourself. Atau di dalam bahasa keseharian kita bilang begini, ya, jangan cubit kalau kamu tidak mau dicubit. Jangan bohong kalau kamu tidak mau dibohongin. Atau jangan marah kalau kamu tidak mau dimarahin. Nah, saudara, ini adalah ungkapan yang menjadi penyuman inti di dalam menyatakan empati kita, menyatakan keadilan, dan merupakan perilaku welas asih yang mendorong rasa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan tentu saudara di dalam pengertian bahwa penerapannya itu bisa berbeda-beda dalam setiap budaya ataupun dalam setiap tempat, atau juga bisa berbeda-beda penerapannya di setiap level, saudara, ya, status. Nah, saudara, kita lihat bahwa prinsip ini ada di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 12 yang berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesungguhnya saudara, ayat 12 ini merupakan implikasi praktis dari hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dan juga mengasihi sesamamu. Kalau kita mencermati, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus memulai dengan kata segala sesuatu, itu artinya apapun. Apapun yang kita kehendaki, segala sesuatu yang kita kehendaki. Nah, ini diungkapkan dalam bentuk aktif, bukan pasif. Kalau dalam bentuk pasif, itu artinya bahwa kita berbuat baik kepada orang lain karena orang lain terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Atau kalau orang tidak berbuat baik kepada kita, maka kita tidak berbuat baik kepada orang lain. Artinya perbuatan baik kita itu bersifat pasif, atau kita menunggu orang berbuat baik baru kita berbuat baik. Padahal, saudara, ungkapan yang Tuhan Yesus sampaikan di sini dalam bentuk aktif, artinya kitalah yang harus inisiatif untuk bertindak, untuk berbuat kasih ataupun berbuat baik kepada orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain berbuat baik kepada kita. Maka kita terlebih dahulu berbuat baik kepada orang lain. Saudara, dalam hukum kasih, kasih itu adalah kata kerja aktif. Artinya adalah bahwa kasih itu inisiatif bertindak untuk mengasihi, seperti Allah mengasihi kita, saudara. Siapa kita manusia berdosa? Kita adalah orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tapi oleh karena kasih Allah, Dia yang bertindak berinisiatif untuk mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia, lalu mati di atas kayu salib untuk mengasihi engkau. Apa yang saya lakukan adalah satu tindakan inisiatif kasih Allah bagi engkau dan saya. Nah, untuk itu, saudara, dalam kehidupan praktis kita setiap hari, Tuhan ingin supaya kitalah orang-orang yang sudah mengalami kasih itu yang berinisiatif terlebih dahulu untuk berbuat kasih ataupun berbuat baik kepada orang lain. Saya percaya jika kita bertindak, jika kita inisiatif untuk mengasihi, saudara tidak perlu untuk meminta ataupun menunggu orang membalaskan kasih kita. Kenapa? Sekali lagi, kasih itu aktif dan inisiatif. Satu ketika saudara, kasih itu akan kembali kepada kita ketika kita berinisiatif, bertindak untuk
mengasihi orang terlebih dahulu. Dan saudara, jika kita melakukan hal ini, maka kita sudah melakukan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ungkapan di atas adalah ungkapan yang sudah sangat familiar bagi kita, saudara ya. Dan semua kita tahu tentang hukum kasih. Saudara, Tuhan mau agar kita mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan saya kira Tuhan mau agar kita tidak hanya tahu, tetapi Tuhan mau supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita belajar inisiatif untuk mengasihi. Mari kita belajar untuk lebih aktif untuk mengasihi sesama kita ataupun mengasihi orang lain, saudara. Saudara, mungkin selama ini apa yang terjadi dalam hidup kita adalah tindakan perbuatan baik kita yang sifatnya pasif. Kita berbuat baik jika orang berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi orang lain ketika orang mengasihi kita terlebih dahulu. Kita menolong orang lain ketika kita merasa jasa orang sudah menolong kita, kita menolong orang lain. Nah, saudara, jika kita berinisiatif untuk berbuat baik, sesungguhnya di sanalah nampak kualitas hidup engkau sebagai orang percaya berbeda dengan kehidupan dunia ini. Dan kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan dipanggil untuk hidup berbuat baik dan tinggal di dalamnya, saudara. Artinya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, saudara, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang selalu menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, satu hal yang kita yakini bahwa apa yang telah kita lakukan bagi orang lain, apa yang telah kita perbuat bagi orang lain, mungkin balasannya tidak langsung kita peroleh dari orang tersebut seperti yang kita harapkan, saudara. Tetapi saudara, yakinkanlah bahwa Tuhanlah yang akan membalas segala sesuatu dengan caranya. Bahkan Tuhan bisa pakai siapapun dan apapun, saudara, untuk membalas segala perbuatan baik yang telah engkau lakukan bagi orang lain. Untuk itu, marilah kita tetap memiliki hati yang selalu, saudara, siap untuk berbuat baik kepada setiap orang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami belajar dan kami diingatkan akan tentang hukum kasih, ya Tuhan. Kami belajar seperti Engkau, Allah yang telah berinisiatif untuk mengasihi kami. Allah yang berinisiatif untuk memperlakukan kami sebagaimana seharusnya. Memperlakukan kami dengan baik dan wajar. Memperlakukan kami dengan baik dan benar. Tolong ya Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kami pun melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kami. Kami rindu hidup kami ya Tuhan, menjadi hidup yang penuh berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.